Oke, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Yang merasakan sukacita pada hari ini boleh lambaikan tangan kita tinggi. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari pada pagi hari ini kita datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita datang dengan hati yang rindu akan hadiratnya, akan pribadinya. Karena kita tahu pribadi Tuhanlah yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari tundukkan kepala bersama. Kita satukan hati, kita akan berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi selama kami beristirahat ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami hendak memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau beracara Tuhan atas pertemuan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kuasailah ruangan ini Tuhan, agar ruangan ini dan ibadah ini Tuhan penuh dengan hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut hadirat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Buka hati kita bersama Bapak Ibu. Firman Tuhan di dalam Mazmur 42 ayatnya yang pertama mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Biarlah melalui pujian ini bukan cuma sekedar lip service, tapi biar ini keluar dari hati kita saudara, kalau kita merindukan hadirat Allah dan pribadinya. Rindu Engkau,
Ya Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang terutama dan utama dalam hidup kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Biarlah Tuhan, apa yang kami naikkan ini bukan cuma sekedar kata-kata di mulut saja Tuhan, tapi biar ini keluar dari hati kami Tuhan. Kalau kami ingin menjadikan Engkau sebagai segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu untuk bersuka cita, bersorak-sorai, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersuka cita, meninggikan Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Allah sumber kekuatan kita. Kalau kita hidup tanpa Allah, maka kita tidak mampu berjalan menjalani kehidupan ini. Amin saudara. Mari kita akui bersama bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Waktunya selalu terbaik buat kita. Amin saudaraku. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Sama-sama kita katakan, satu-satunya yang ku harapkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. mari Bapak Ibu Saudaraku, dengan hormat saya undang kita semua bangkit berdiri. Katakan, Engkau Tuhan yang setia. Tuhan yang setia, Ya Tuhan, waktumu selalu terbaik bagi kami Tuhan. selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. mari sama-sama angkat kedua tangan kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku. Jemaat sendiri bernyanyi. Ini pengakuan iman kami ya Tuhan. Satunya yang Engkau mendengar pengakuan anak-anak-Mu ini Tuhan. Kalau mereka rindu mengandalkan Engkau, sumber kedamaian. sama-sama kita katakan, satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan
bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Inilah pengakuan kami ya Tuhan, bahwa kami rindu Tuhan untuk mengandalkan Engkau di atas segalanya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk lebih lagi mendekat kepadamu, lebih lagi mencari pribadi-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup melakukan perkara besar dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Biar pengakuan ini Tuhan bukan cuma di mulut saja Tuhan, tapi biar ini hidup dalam hati kami dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami tidak duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara buat kami. Taruh perkataan-Mu di lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar hanya kebenaran-Mu Tuhan yang kami terima dan jadi rema dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Lagu terakhir yang mengatakan satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya itu berarti hanya ada satu, only one. Dan itu seharusnya yang mendapatkan tempat yang terutama dalam hidup kita. Saudara, mumpung kita masih di awal bulan di tahun 2022 ini, walaupun ini sudah 2 hari terakhir dari bulan yang pertama. Tetapi saya ingin kita mulai memikirkan, berbenah diri. Apa yang harus saya lakukan di tahun 2022 ini? Kalau kita ditanya, apa sih yang menjadi prioritasmu di tahun yang baru ini? Mungkin setiap saudara punya jawaban yang beda-beda, ya. Saya punya jawaban beda, saudara punya jawaban yang berbeda juga. Nah, pertanyaannya apa sih sebenarnya prioritas itu? Hari ini kita akan belajar mengenai prioritas yang utama di dalam hidup. Karena banyak orang yang gak ngerti prioritas hidupnya. Hidup cuma asal mengalir begitu saja ya, tanpa tahu arah tujuan. Kalau nggak tahu arahnya, gimana dia bisa menempatkan sesuatu itu pada skala prioritas, ya? Ada urut-urutannya. Nah, untuk itu kita mau lihat apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan prioritas. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi, saudara. Ada seorang pemburu, ya. Dia bersama dengan teman-temannya, ada satu grup begitu ya. Mereka berniat untuk berburu ke hutan. Nah, mereka semua ada mungkin sekitar 10 orang ya, dan mereka waktu mereka berburu, mereka memiliki satu base camp di bawah ya, di satu tempat di mana mereka bisa meletakkan barang-barang mereka. Kemudian mereka pergi berdua atau bertiga, berkelompok-kelompok kecil untuk masuk ke dalam hutan di tempat yang berbeda. Nah, saudara, katakan seorang pemburu ini dia bersama dengan temannya namanya Harry ya. Maaf kalau di sini ada yang namanya Harry ya, tapi ini bukan unsur kesengajaan ya. Nah, ketika mereka masuk ke dalam hutan, mereka akhirnya mendapatkan buruan ya, yaitu seekor anak kijang ya. Lumayan ya. Mereka sukacita ya, dan mereka ingin bawa anak kijang ini pulang ke base camp mereka. Nah, di dalam perjalanan pulang tiba-tiba si Harry ini kakinya terpleset ya. Tanpa sengaja dia terpleset sehingga kakinya keplecok ya. Sehingga akhirnya dia nggak bisa jalan. Begitu sakit. Akhirnya mereka berhenti sejenak. Tapi hari sudah mulai sore, sudah mulai gelap. Dan kalau di hutan itu hari sudah mulai
remeng-remeng gitu ya, udah mulai gelap, itu bahaya ya. Karena mereka sulit untuk menemukan jalan pulang. Itu sebabnya si pemburu ini bingung dia. Gimana ini? Temannya nggak bisa jalan. Dia harus papah supaya bisa jalan. Di satu sisi dia melihat ini binatang buruan yang dia inginkan ini tergeletak dan harus dibopong. Mana yang harus didahulukan? Dia pikir dan akhirnya dia memutuskan. Siapa yang ingin dibawa pulang? Ternyata dia bawa pulang anak kijang buruannya. Temannya ditinggal di hutan. Sampai di base camp teman-temannya pada bingung. Mereka nanya, loh mana si Harry? Kan kamu tadi pergi sama Harry, kenapa kok kamu pulang sendirian? Si pemburu ini mengatakan, gini teman-teman, tadi si Harry itu kakinya terpelecok sehingga dia nggak bisa jalan. Sedangkan saya harus bawa ini binatang buruan saya. Kalau saya taruh di sana, pasti dia akan dimangsa oleh binatang buas. Ya, karena dia sudah nggak bisa jalan. Atau kalau enggak dimangsa binatang buas, dia akan dibawa oleh pemburu lainnya. Kan sayang. Daripada gitu saya bawa dia pulang. Kalau Harry, dia kan bisa jalan sendiri nanti. Dia punya senjata kok, dia bisa jaga dirinya. Dan pemburu lain gak ada yang mau bawa pulang dia. Nah saudara, dari kisah ini kita bisa melihat mana yang lebih penting bagi pemburu itu. Temannya atau buruannya. Itulah yang menjadi prioritas di dalam hidupnya. Nah saudara, kesimpulannya, apa yang menjadi prioritas bagi hidup kita saat ini? Kalau saudara diminta membuat skala prioritas ya, urut-urutan, ya ini seperti ini, to-do list ya, daftar apa saja yang ingin kita lakukan ya, di tahun yang baru biasanya kita membuat resolusi ya, pertama saya mau ini, kedua, ketiga, ini ada urutannya sesuai dengan unsur kepentingan, kadar kepentingannya masing-masing. Nah yang biasanya ditaruh yang di atas, itu yang first thing, itu yang nomor satu. Yang paling penting itu yang diletakkan di nomor satu. Nah kalau saudara suruh membuat skala seperti ini, kira-kira apa yang akan saudara letakkan di urutan yang pertama? Apakah seperti ini? Silakan berikutnya. Ya. Nah, mungkin saudara mempunyai urut-urutan masing-masing. Tetapi sebagian besar orang kalau diminta membuat daftar, dia akan menempatkan yang pertama itu adalah uang atau kekayaan. Kemudian keluarga, kemudian pekerjaan, mungkin itu teman, mungkin itu hobi, mungkin itu jabatan atau popularitas dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang kita anggap penting itu yang kita letakkan di nomor satu. Nah, kalau kita mau jujur ya, kebanyakan dari kita akan menempatkan uang itu dalam skala prioritas yang pertama. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena orang itu seringkali beranggapan bahwa uang bisa membeli segalanya. Amin? Amin. Ya, amin. Uang bisa membeli segalanya. Mau punya banyak teman? Sering-sering ajak dia keluar ditraktir. Temenmu pasti banyak. Ajak hangout ya kalau istilahnya anak muda. Seneng-seneng, semuanya butuh duit kan? Mau jadi caleg, harus sering-sering bagi amplop kepada masyarakat di sekitar. Semuanya butuh duit. Saudara, apa saja sekarang ini kita butuh duit. Ya, kita nggak bisa sangkali itu ya. Semuanya membutuhkan uang, kita nggak munafik. Kita butuh uang untuk hidup, benar. Tetapi bukan kita hidup untuk uang. Nah, ini dua hal yang berbeda. Kita butuh uang untuk hidup, tapi bukan hidup untuk uang. Saudara, apakah uang bisa membeli kebahagiaan? Apakah
uang kita bisa memberi nyawa kita, keselamatan jiwa kita? Saudara, banyak kisah ya kalau kita perhatikan belakangan ini ketika virus pandemi itu merajalela ya, bulan-bulan yang sedang puncak-puncaknya kemarin, bagaimana banyak orang kaya kemudian meninggal dunia. Padahal mereka punya duit banyak. Mereka mau masuk rumah sakit yang kelas VIP itu mereka bisa milih. Bahkan mereka bisa naik helikopter ke luar negeri, bisa. Tapi sampai di sana mereka juga tetap meninggalkan. Ada yang gak dapat rumah sakit karena rumah sakit sudah full. Ada yang kehabisan tabung oksigen karena tabung oksigennya sudah gak ada lagi. Walaupun punya duit banyak, tapi tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Itu yang terjadi. Belum lagi kalau kita perhatikan berapa banyak keluarga yang hancur karena uang. Ya. Suami istri ketika masih kondisinya pas-pasan, wah mereka berjuang mati-matian dari pagi sampai petang. Mereka bekerja bersama-sama bergotong royong untuk membesarkan bisnis mereka. Setelah bisnisnya gede, mereka punya duit banyak, mulailah terjadi sesuatu. Si suami punya will, si istri punya pill. Wah, pas ya. Mereka mulai melakukan banyak berburu barang-barang yang bermerek. Mereka mulai mencari hiburan-hiburan di luar. Semua mereka nikmati karena mereka punya banyak duit. Tapi apa akhirnya? Karena mereka tidak bisa mengendalikan nafsu mereka, akhirnya yang terjadi usahanya bangkrut. Setelah usahanya bangkrut, keluarganya hancur berantakan. Saudara, uang bukan sahabat yang baik. Orang yang diperbudak oleh uang akan berakhir dengan kehancuran. Nah, saudara perhatikan hal ini. Jadi kalau begitu, pantaskah kita tempatkan uang itu sebagai prioritas yang utama di dalam hidup kita? Ternyata saudara, kalau kita mau berpikir lebih dalam, ada hal lain yang jauh lebih penting, yang jauh lebih kekal sifatnya, yang jauh lebih layak untuk kita taruh di dalam prioritas utama hidup kita. Apa itu? Kalau saudara belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh, mulai sejak dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ada begitu banyak ayat dan contoh-contoh kehidupan bagaimana kita harus menempatkan Allah dalam posisi yang tertinggi dalam hidup kita. Bukan karena saya di sini berkhotbah, saya mengatakan itu, tetapi ini menjadi bukan sekedar teori yang kita pelajari, tapi coba kita praktekkan di dalam hidup kita sehari-hari di tahun 2022 ini. Mengapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok dengan hidup kita. Sungguh, kita tidak tahu. Besok saja, apakah saya masih hidup, saya enggak tahu. Karena perubahan dunia itu begitu cepat dan begitu tidak terprediksi. Bencana alam, pandemi yang belum berakhir, Omikron sekarang lagi membooming lagi. Ya, semuanya bisa terjadi dalam sekejap dan tiba-tiba. Itu sebabnya kita harus memikirkan hal yang kekal. Jangan hal yang sementara, karena yang sementara ini sebentar akan lenyap. Matius 6 ayat 24, kita harus memilih. Coba kita baca ayat ini sama-sama ya, untuk bisa menentukan mana yang harus kita pilih sebagai prioritas hidup kita. Karena kita tidak bisa memilih banyak hal sekaligus, tapi harus memilih salah satu. Matius 6 ayat yang ke-24. Yuk kita baca ayat ini sama-sama, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain,
atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Siapa Mamon? Uang. Dewa uang, ya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon sekaligus. Harus ada prioritas. Mana yang harus didahulukan. Nah, ini penting Saudara, karena hidup kita itu terbatas. Karena waktu kita juga terbatas. Sehingga kita tidak bisa meraih semuanya sekaligus. Tetapi harus ada yang lebih penting daripada yang lain. Nah Saudara, kalau kita baca ini berarti prioritas kita yang mana? Allah atau uang? Kalau kita baca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu ada banyak. Kita coba lihat dari beberapa ayat dari perjanjian lama. Di dalam Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3, coba kita baca ayat ini. Keluaran pasal yang ke-20 ayat pertama hingga ayat yang ke-3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Sama-sama katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Atau terjemahan yang lain mengatakan, jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Ini jelas sekali. Jangan ada Allah lain. Hanya ada satu Allah yang harus kamu sembah. Siapakah dia? Allah yang mana? Ya, mungkin dunia ini mengenal ada banyak Allah-Allah. Tapi hanya ada satu Allah yang harus kita sembah. Dialah Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Allah Yahweh. Allah yang kita kenal juga di dalam nama Tuhan Yesus. Dialah yang harus kita sembah. Karena di dalam Keluaran ini, perintah ini diberikan kepada bangsa Israel dan mengatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang sudah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi karena dia yang membawa orang Mesir keluar dari perbudakan, maka hanya dia yang patut disembah. Nah, bagaimana dengan ayat yang lain di dalam perjanjian lama? Ulangan 6 ayat yang ke-5 mengatakan, ayo kita baca ayat ini sama-sama karena ini menjadi ayat-ayat yang sangat penting. 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan dengan apa? Segenap. Ya, kata segenap ini diulang sampai 3 kali. Berarti ini menjadi tekanan yang sangat penting sampai 3 kali. Segenap apa? Hati, perasaan kita, segenap jiwa kita, dan segenap kekuatan kita. Ini artinya menyangkup seluruh aspek hidup kita. Mulai dari pikiran, perasaan, perbuatan kita, semuanya. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi berarti yang harus kita kasih yang paling utama itu adalah Tuhan Allah kita. Bagaimana dengan di dalam perjanjian baru? Matius 6 ayat 33. Kita baca ayat ini sama-sama. Matius 6 ayat yang ke-33. Ya. Matius 6 ayat 33. Kita baca ayat ini sama-sama. Oh, enggak bisa ya. Oke, baik. Saya akan bacakan bagi saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukan kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Jadi yang pertama harus kita raih, kita usahakan, kita cari adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa maksudnya? Itu adalah pemerintahan Allah atas hidup kita. Dan ketika Allah memerintah sebagai raja, kita harus tunduk pada kehendaknya.
Itu yang dimaksud. Jadi kita harus mengutamakan dia lebih dari segala yang lain karena dia adalah raja dalam hidup kita. Kalau kita menjadikan dia sebagai prioritas yang utama, maka dikatakan semua itu akan diberikan kepadamu sebagai bonusnya. Nah, Matius 22 ayat 37 sampai 38 juga mengulang apa yang ditulis dalam Ulangan 6 ayat 5. Tapi ini dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lalu jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kalau di dalam Ulangan dengan kekuatanmu, segenap kuat. Ini dengan segenap akal budimu. Ya. Itu adalah hukum yang pertama dan utama. Yang terutama dan yang pertama. Nah saudara, jadi kesimpulannya, hubungan dengan Tuhan itu adalah yang paling penting di dalam hidup kita. Dari semua hubungan yang ada, maka Tuhan itu harus menempati prioritas yang pertama. Kenapa demikian? Why? Karena Allah sendiri yang mengatakan dan Allah sendiri yang menghendaki itu. Kalau kita menjadikan dia sebagai raja yang memerintah hidup kita, kita harus tunduk pada kehendaknya. Nah, itu sebabnya pertanyaan berikutnya adalah, lalu gimana caranya kita bisa memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita? Ada banyak orang yang mulai memikirkan skala prioritasnya. Dia menyusun yang pertama ya, kalau dikatakan ya ini sudah lewat, mungkin berikutnya yang piramida. Nah, ini ada sebagian orang yang memberikan susunan seperti piramid itu ya. Ujungnya itu yang paling utama, kemudian berikutnya ya. Yang pertama itu adalah God, Tuhan, Allah. Kemudian spouse itu adalah pasangan, entah itu suami atau istri kita. Kemudian baru anak-anak. Setelah pasangan, anak-anak, kemudian baru pekerjaan. Setelah itu baru pelayanan ya. Pelayanan ini pelayanan kepada sesama ya. Nah, ini urutannya. Kita bisa mengikuti urutan ini, ya terserah kita, ya. Tetapi ada banyak contoh di dalam Alkitab yang menunjukkan bagaimana orang-orang pilihan Allah itu menunjukkan, memprioritaskan Allah di dalam hidup mereka. Nah, kita akan lihat beberapa. Yang pertama kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 9 sampai 16. Nah, saudara, saya enggak akan baca keseluruhan untuk menyingkat waktu, tapi saya akan ceritakan ya. Pada waktu itu terjadi kekeringan ya di daerah di mana Nabi Elia itu tinggal ya. Waktu itu dia tinggal di tepi Sungai Kerit ya. Dan daerah seluruhnya itu sedang dilanda bahaya kekeringan dan kelaparan. Kemudian setelah lewat sekian lama Allah berfirman kepada Nabi Elia, sekarang kamu pergi, masuk ke dalam satu kota yang bernama Sarfat. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang perempuan, dan perempuan itu sudah janda. Kamu pergi kepada perempuan itu dan minta makan kepada dia. Nah, Elia ketika mendengar perintah Tuhan ini, dia mulai mikir, minta makan sama janda? Saya tidak meremehkan janda-janda yang ada di sini loh ya. Tapi ini di saat itu, janda itu adalah orang yang paling miskin. Dan itu adalah orang terakhir yang bisa dimintai pertolongan. Saat itu, apalagi itu dalam masa kekeringan. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada Elia dengan jelas, kamu pergi dan temui janda itu. Nah, akhirnya dia nurut ya, karena ini perintahnya Tuhan, dia nurut, dia pergi. Di sana dia mendapati seorang perempuan bersama dengan anaknya sedang mengumpulkan kayu bakar. Nah, Elia tahu inilah orang yang yang dimaksudkan oleh Tuhan. Lalu dia berkata kepada perempuan ini, "Ibu, minta maaf,
bolehkah saya minta air sedikit? Lalu jawab perempuan itu, oh iya Pak silakan, dia berikan air. Setelah Elia itu minum, saudara ingat ya, saat itu adalah kekeringan. Jadi air itu sangat berharga. Dan mungkin itu adalah air yang tinggal sedikit yang dimiliki oleh perempuan itu. Tapi karena diminta oleh Elia, dan dia tahu ini adalah orang yang suruhannya Tuhan, nabi, dia berikan. Setelah Elia minum, dia nggak berhenti sampai di situ. Dia mengatakan, Bu, boleh nggak saya minta roti sedikit? Perempuan itu bingung. Ini orang ini nggak tahu diri nih ya. Udah dikasih air minumku, yang tinggal sedikit sekarang dia minta roti. Lalu perempuan ini berkata, Pak, demi Allah Tuhanmu yang hidup aku bersumpah. Saya enggak punya roti. Yang saya punya ini cuma tepung segenggam dan minyak zaitun sedikit di dalam buli-buli, dalam botol. Dan ini cukup untuk membuat roti sedikit. Dan ini adalah makanan terakhir saya dan anak saya. Setelah itu kami sudah enggak punya apa-apa lagi dan kami tinggal menunggu kematian menjemput kami. Saudara, kalau saudara dengar perkataan seperti itu, kira-kira melas enggak? Saudara tega enggak minta tepung yang sedikit untuk dijadikan roti dan itu menjadi makanan terakhir mereka? Pasti enggak ya. Saya yakin Elia juga enggak tega, enggak mentolo ya. Tapi karena itu perintah Tuhan, Elia berkata, Bu, jangan khawatir. Buatlah roti sedikit untuk aku. Sebab Allah yang disembah oleh orang Israel, ini bukan orang Israel ya, ini dianggap sebagai orang kafir oleh orang Israel. Karena Allahnya orang Israel itu sanggup membuat mukjizat. Tepung dan minyak itu yang kau gunakan tidak akan pernah habis sampai masa kekeringan lewat. Nah saudara, aneh ya, perempuan ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Elia, dia nurut, dia percaya. Dan ketika itu dia lakukan seperti yang diminta, dia buatkan roti sedikit dan diberikan kepada Nabi Elia untuk dimakan. Dan aneh, Tuhan menepati janjinya. Tepung yang sedikit dan minyak di botol itu enggak pernah habis walaupun dimakan tiap hari oleh perempuan janda itu dengan anaknya. Inilah mukjizat yang terjadi pada masa itu. Hasil dari ketaatan pada perintah Tuhan itu menghasilkan satu peristiwa yang di luar nalar, di luar logika. Ketika kita mau memprioritaskan Tuhan, menuruti perintah-perintah Tuhan, betapapun sulitnya, betapapun gak masuk akalnya perintah tersebut, Tuhan berjanji Dia akan memberkati. Amin. Dia akan memelihara hidup kita sampai kita tidak kekurangan lagi. Pertanyaannya, siapkah kita melakukan perintah-perintahnya kalau itu tidak sesuai dengan keinginan kita dan tidak sesuai dengan nalar logika kita? Ini sulit saudara. Kalau kita disuruh melakukan sesuatu yang enggak masuk akal, itu sulit sekali. Tapi orang yang memprioritaskan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Allah yang dia sembah itu raja yang harus dituruti kehendaknya dan dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang percaya kepadanya kekurangan. Kalau kita punya iman seperti Elia dan seperti janda ini, maka janji Tuhan itu juga berlaku bagi kita. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa memprioritaskan Tuhan? Ya, di dalam contoh Alkitab yang kedua kita melihat di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Amsal pasal yang ketiga ayat ke-9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu.
Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan muliakanlah Tuhan, itu adalah hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Saudara, kenapa kok harta milik dan hasil tanah? Karena pada saat itu orang Yahudi belum mengenal uang. Mereka barter, ya. Nah, itu sebabnya ketika mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, itu bisa mereka berikan berupa gandum, berupa kambing atau domba, ya, yang mereka miliki sebagai ucapan syukur mereka karena pemeliharaan Tuhan. Ketika mereka memberikan itu kepada Tuhan, mereka mempermuliakan Tuhan, menghormati Tuhannya. Dan itu sebabnya mereka pilihkan bagian yang terbaik, persembahan yang terbaik yang mereka pilihkan, karena itu diberikan kepada Tuhan. Demikian juga di dalam Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan, bawalah persepuluhanmu seluruhnya ke rumah Tuhan, supaya ada makanan berlimpah di sana. Ujilah aku, maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Ini dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saudara, kalau bicara tentang persepuluhan, terus terang ini adalah hal yang paling sulit bagi saya untuk sampaikan kepada saudara. Selama ini saya selalu menghindari karena ada banyak pro dan kontra di antara gereja Tuhan. Apalagi ada banyak contoh gereja atau hamba Tuhan yang menyalahgunakan untuk kepentingan pribadinya. Namun, karena ini firman Tuhan, dan bukan kebetulan, saya harus sampaikan hari ini, suka atau tidak suka. Karena saya tahu ada maksud Tuhan, ini bukan untuk kepentingan saya. Karena kalau saya tidak mengatakan saya bersalah kepada Tuhan. Pertanyaannya, perlu enggak sih kita memberikan perpuluhan? Saudara mungkin berkata, itu kan untuk orang Israel zaman dulu. Semua yang ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu tetap berlaku. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi untuk menggenapinya. Berarti apa yang ditulis di dalam Alkitab itu message-nya, pesannya itu tetap berlaku bagi kita sampai hari ini, hanya dalam konteks yang berbeda. Nah, mengapa kita perlu memberikan persepuluhan kepada Tuhan? Ada dua hal paling tidak. Yang pertama, sebenarnya kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Benar? Amin. Sukses atau tidaknya pekerjaan kita itu kalau tidak dibukakan oleh Tuhan, gak akan bisa. Ya. Semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan dan itu sebetulnya adalah milik Tuhan. Jadi 100% itu adalah milik Tuhan. Tetapi kita hanya mengembalikan 1/10 ini sebagai satu ungkapan rasa syukur kita dengan pemahaman saya tahu apa yang saya miliki ini dari Tuhan dan saya akan kembalikan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Maleakhi 3 ayat 10 tadi dikatakan, bawalah 1/10mu seluruhnya ke rumah Tuhan supaya ada makanan berlimpah di sana. Saudara, 10% itu dahulu mereka berikan sebagai satu syarat, ya. Karena imam-imam yang berasal dari suku Lewi itu tidak bekerja seperti suku-suku yang lain. Suku Lewi ini dikhususkan untuk melayani bait Allah, melayani pekerjaan Tuhan, sehingga dia tidak boleh bekerja yang lain, hanya khusus di bait Allah. Itu sebabnya mereka tetap harus makan. Itu sebabnya suku-suku yang lain itu mereka mendapatkan perintah ini, memberikan 1/10 dari yang mereka miliki untuk diberikan kepada suku Lewi, sehingga ada makanan di rumah mereka, di rumah Tuhan. Sehingga mereka bisa melayani Tuhan secara efektif. Itu maksudnya. Nah saudara, perpuluhan yang untuk saat ini itu juga berguna untuk memelihara kebutuhan
pribadi, hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan secara penuh waktu. Ya, hamba-hamba Tuhan yang bekerja untuk Tuhan, supaya mereka bisa bekerja secara fokus dan lebih efektif dalam melayani Tuhan. Namun itu juga bukan berarti hamba Tuhan itu bisa menggunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk memperkaya dirinya sendiri, untuk memberi barang-barang bermerek untuk kesenangan dirinya atau keluarganya. Mereka harus tetap bertanggung jawab kepada Tuhan. Mereka harus tetap memberi untuk pekerjaan Tuhan. Itu adalah tanggung jawab mereka. Saya sering mendengar perkataan yang mengatakan, pendetanya wis sogeh, pendetanya sudah kaya kok, ngapain saya harus memberikan 10% kepada dia? Sedangkan saya sendiri kekurangan kok. Saudara, mungkin itu yang terjadi. Tetapi tugas kita adalah lakukan yang menjadi bagian kita. Yang bukan bagian kita, itu urusan dia sama Tuhan. Nah, pertanyaannya, kalau saya ini sendiri kekurangan, apa saya tetap harus memberi kepada Tuhan? Saya belum pernah mendengar ada orang yang miskin gara-gara dia memberi untuk Tuhan. Yang terjadi malah sebaliknya. Tuhan melimpahkan berkatnya baik secara jasmani maupun secara rohani. Nah, seringkali yang salah, kita mengukur berkat Tuhan itu hanya secara materi. Lah buktinya, saya memberi tapi saya tetap miskin ini loh. Baju saya ya cuman ini doang. Sedangkan dia enggak memberi, dia bajunya ganti-ganti. Loh, itu ukuran materi, saudara. Berkat Tuhan tidak terbatas pada berkat materi. Tetapi berkat Tuhan untuk zaman sekarang, zaman perjanjian baru, kalau perjanjian lama itu memang materi, saudara, tekanannya. Tapi dalam perjanjian baru, berkat itu lebih ke arah berkat rohani. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kebahagiaan, bisa menikmati hidup, kesehatan, itu Tuhan berikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang taat pada perintah Tuhan. Dan dalam pikiran kita itu masih hitung-hitungan secara manusiawi. Kalau saya tuh ya harus memberi 10%. 100% dikurangi 10% kan pasti tinggal 90% kan? Tapi saudara, firman Tuhan mengatakan pikiranmu bukan pikiranku, jalanmu bukan jalanmu. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Apa yang kita pikirkan, matematika kita dengan matematikanya Tuhan beda. Kalau matematikanya Tuhan mungkin 100% dikurangi 10% jadi 110%. Beda dengan kita. Itu sebabnya Amsal 3 ayat 10 mengatakan, sambungan dari tadi ya, Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dalam ayat 10 dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Ya, lumbung itu penuh dengan gandum. Air anggurmu akan berlimpah-limpah sehingga tidak cukup tempat untuk menyimpannya. Sekali lagi, saya tidak mengatakan dalam konteks sekarang itu kelimpahan secara materi seperti yang diajarkan oleh sebagian gereja. Tapi berkat Tuhan itu cukup. Cukup. Tidak berlimpah, tapi cukup dan kita bisa nikmati. Ini jauh lebih bernilai daripada kita punya banyak uang, banyak harta, tetapi kita nggak bisa menikmati. Yang menikmati malah orang lain. Ketika kita memberikan yang menjadi haknya Tuhan, miliknya Tuhan, kita membawa buah sulung, hasil pertama panen atau bagian yang terbaik. Itu sebenarnya adalah tindakan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mempermuliakan Tuhan dengan memberikan tempat yang paling utama, yang prioritas kepada Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang layak menerima pujian dan penyembahan kita. Bukan untuk hamba Tuhan, bukan untuk orang, bukan untuk gereja, tapi untuk Tuhan. Itu tindakan penyembahan, pujian kita kepada Tuhan, penghormatan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak mau berhutang, Dia akan membalas dengan berlipat ganda. Tapi kita juga enggak boleh pakai ini sebagai umpan.
pancingan ya. Saya berikan 10%, nanti Tuhan balas 110 ya Tuhan. Gak boleh saudara. Apa yang kita lakukan dengan sukarela, dengan sukacita. Dan berkat itu akan turun ketika kita memberi. Bukannya kita mau berkatnya dulu, baru kita memberi. Jangan tunggu sampai saudara, saya sendiri kekurangan, tunggu kalau saya kaya baru saya memberi. Enggak saudara, kebalik. Ya, beri dulu, Tuhan akan memberkati. Itu cara yang kedua bagaimana kita bisa memprioritaskan Tuhan. Cara yang ketiga, di dalam Hagai, pasal yang pertama ayat 1-4. Ya, kalau saya skip bacaannya, saya akan jelaskan kepada saudara. Tahun 536 sebelum Masehi, ada sekitar 50.000 orang Yahudi yang mereka sudah dibuang ke tempat pembuangan yaitu Babil, ya, karena mereka sudah memberontak kepada Tuhan. Tuhan buang mereka ke negeri yang sangat jauh, negeri Babilonia, ya, bukan tempat buang jin buang anak ya. Di situ tempat yang sangat jauh yang disebut Babilonia. Nah, saat itu mereka setelah sekian lama Tuhan mau memulihkan mereka dan mengembalikan mereka ke negaranya Israel. Nah, Ezra adalah nabi yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin, membawa mereka pulang kembali ke Israel. Sesampai mereka di kota Yerusalem, mereka terkejut karena kota Yerusalem itu adalah kota suci mereka, tempat kebanggaan mereka, tempat di mana bait suci didirikan. Disitulah tempat di mana mereka menyembah Tuhan, tempat berkumpulnya orang-orang yang terpandang di sana. Yang mereka saksikan adalah tembok-tembok kota yang mengelilingi itu sudah runtuh. Dan bangunan bait Allah itu juga runtuh menjadi puing-puing saja. Itu sebabnya Ezra menggerakkan, ayo kita bangun kembali bait Allah. Dan mereka mulai membangun. Tetapi ketika mereka sedang membangun, mulai ada gangguan-gangguan dari masyarakat sekitar. Ya, mereka tidak senang dengan pembangunan bait Allah itu. Itu sebabnya akhirnya pembangunan bait Allah terhenti. Dan karena berhenti, mereka mulai mikir daripada kita nganggur, yuk kita bangun rumah kita sendiri yuk. Lalu mereka mulai bangun rumah-rumah mereka. Dan sampai tanpa terasa 16 tahun mereka mengabaikan pembangunan bait Allah. Mereka hanya fokus untuk membangun rumah mereka sendiri. Sehingga Tuhan menganggap ini sudah kelewatan. Dan Tuhan memberikan hukuman berupa masa kekeringan dan kelaparan yang panjang untuk mereka. Sebenarnya Allah ingin mengingatkan kamu itu sangat egois. Ya. Kamu melihat pembangunan bait Allah itu terbengkalai selama 16 tahun. Tapi kamu membangun rumah-rumahmu sendiri begitu indah, begitu nyaman. Tapi kamu membiarkan bait Allah sebagai reruntuhan, puing-puing. Apa akibatnya ketika mereka mengabaikan perintah Tuhan dalam menyelesaikan pembangunan bait Allah? Di dalam Hagai pasal 1 ayat 6 mengatakan, kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil panenan sedikit. Kamu makan, tapi enggak sampai kenyang. Artinya ada makanan, tapi tidak cukup untuk mengenyangkan perut mereka. Kamu bekerja, tapi upahmu masuk ke dalam kantong yang berlubang, ya, alias bocor. Ya. Masuk keluar ya. Pernahkah saudara merasakan hal yang sama? Uang yang kita kumpulkan dengan susah payah, ternyata keluar juga dengan mudahnya, seolah-olah masuk ke dalam kantong yang berlubang. Itu sebabnya saudara, jangan sampai kita seperti orang-orang Israel yang hanya mendahulukan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan Tuhan, di atas pekerjaan Tuhan. Karena apa yang kita lakukan itu sia-sia, akan habis dengan cepat, dan kita tidak bisa menikmati hasil pekerjaan kita. Lalu gimana solusinya? Nah, yang penting ini solusinya gimana sekarang?
Selanjutnya dalam Hagai 1 ayat 7 dan 8. Sekarang naiklah ke bukit-bukit untuk mengambil kayu, lalu bangunlah rumahku. Perintah Tuhan. Sekarang lakukan, bangun kembali rumahku, ambil itu kayu-kayu di atas bukit dan bangun rumahku, selesaikan rumahku. Saudara, Tuhan akan merasa senang atau berkenan bila Dia disembah dengan cara yang semestinya, dengan penghormatan, dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Rumah Tuhan atau bait Allah itu saat ini bisa berupa bangunan secara fisik atau bangunan secara rohani, bait perjanjian baru, yaitu gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus. Sudahkah kita membangun tubuh Kristus itu, persekutuan, ibadah kita, itu menjadi tempat yang prioritas di dalam hidup kita. Mungkin sudah mengatakan, sekarang kan sulit ya, ada pembatasan dan macam-macam. Benar, tetapi sudahkah kita memberikan prioritas itu yang terutama kepada Tuhan? Saudara, setelah diperingatkan oleh Tuhan melalui Nabi Hagai, bangsa Israel segera menyelesaikan bangunan bait Allah itu, dan tahun 520 sebelum Masehi, ya, bait Allah selesai dibangun, ya, selesai direnov, ya. Dan apa hasilnya? Ketika mereka mulai membangun bait Allah belum selesai, ya. Di dalam Hagai 2 ayat 18 sampai 19 mengatakan pada tanggal 24 bulan 9 fondasi rumah Tuhan itu selesai diletakkan. Apa yang terjadi kemudian? Tuhan mengatakan, meskipun tidak ada gandum yang tertinggal, pohon-pohon semua belum berbuah, tetapi mulai saat itu Allah akan memberkati mereka. Baru fondasi saja. Ketika mereka taat mulai melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, Tuhan sudah memberikan janji, aku akan memberkati engkau. Pohon-pohonmu yang belum berbuah akan berbuah. Gandum-gandummu akan panen melimpah. Tuhan akan memberkati orang-orang yang mau membangun gereja Tuhan dan mendahulukan Tuhan di atas kepentingan dirinya sendiri. Itu sebabnya Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah, usahakanlah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Bila kita mau menempatkan Tuhan di dalam skala prioritas yang tertinggi dalam hidup kita, maka kita akan menunggu janji Tuhan digenapi. Amin. Nah, sebagai kesimpulan, bagaimana kita bisa menerapkan prioritas dalam hidup sehari-hari? Yang pertama adalah taati perintah Tuhan. Walaupun sulit, tetap taat. Ada banyak perintah Tuhan, pelajari dan taati. Yang kedua, berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Berikan yang terbaik, baik itu dari hartamu, waktumu, pikiranmu, berikan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, bangun bangunan bait Allah itu. Bisa secara fisik, bisa secara rohani. Hubunganmu dengan Tuhan, bangun kembali. Persekutuanmu, bangun kembali. Mezbah keluargamu, bangun kembali. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Biarlah ini menjadi prioritas dalam hidup kita. Di awal tahun ini, kita kembali mengambil komitmen, Tuhan, aku mau. Karena Engkaulah satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang bisa menjadi sumber pengharapanku. Sumber kehidupan, penghiburan, kekuatan. Hanya Engkau. Jadi hanya Engkau yang layak menempati prioritas yang tertinggi hidupku. Amin. Mari kita akan akhiri dengan lagu yang terakhir yang kita nyanyikan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkaulah Tuhan yang memberkati
Engkau yang menyembuhkan dan memulihkan hidupku. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik, selalu yang terbaik. Engkaulah Tuhan sandaran hidupku, Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan. Engkaulah satu-satunya yang ku percaya Tuhan, satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini keluar dari hati saudara, karena hanya Dialah yang layak mendapatkan tempat yang tertinggi dalam hidup kita. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan kegerapan, sumber kedamaian. Engkaulah satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyembuhkan aku, Engkau pemulihku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sesuai dengan janji-Mu Tuhan, kami percaya dan kami mau taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Betapapun sulitnya, betapapun tidak masuk akalnya, kami mau belajar taat seperti Elia, seperti janda Sarfat. Kami mau belajar memberikan apa yang terbaik dari milik kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami mau membangun kembali hubungan kami dengan Tuhan, karena itulah yang terutama yang menjadi prioritas dalam hidup kami saat ini. Karena hanya Engkau satu-satunya di dunia yang bisa kami andalkan. Bukan uang kami, bukan kekayaan, bukan keluarga, bukan orang-orang di sekitar kami, tetapi hanya Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus bekerja, menanamkan kebenaran firman-Mu di dalam hati setiap kami yang mendengarnya. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin. Saya kembalikan kepada Saudara Ekson. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang pada hari ini terberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Boleh lambaikan tangan kita tinggi, tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia.
Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Bapa kami yang berada di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan kami. Itu sebab Tuhan, kami membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terimalah persembahan kami yang mewakili kehidupan kami, dan kami memberikannya dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, bahkan dengan Tuhan memprioritaskan Tuhan, karena Engkaulah yang segala-gala dalam hidup kami. Itu sebab Tuhan, terimalah dan pakai semua ini untuk menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan, sehingga boleh Tuhan memperbesar kerajaan surga, boleh berguna bagi gereja-Mu di tempat ini, dan bagi kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin, kami percaya sesuai dengan kebenaran firman-Mu, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, dan Kau terus-menerus akan memberkati kami. Untuk Tuhan, beberapa di antara kami yang mungkin saat ini belum bisa dan belum sempat, oh Tuhan, karena situasi dan kondisi, tapi kami yakin, percaya Engkau akan memberkati kami, sehingga pada kesempatan lain kami boleh terus memuliakan Engkau, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terimalah dengan penuh ucapan syukur, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami saat ini berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami. Oh Tuhan, biarlah berkat Tuhan senantiasa yang menyertai kami semua. Dan doaku sekalian, saat ini arahkanlah hatimu, arahkanlah jiwamu, arahkanlah pikiranmu, dan mengangkat tanganmu kepadanya untuk pulang membawa damai, berkat dan anugerah Allah, kasih karunia daripada Allah Bapa,
kecintaan daripada Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah sekarang, terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang diberkati oleh Allah katakan amin. Immanuel. Kebenaran firman Tuhan dan berkomitmen untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup